Lanjut. PAD kita hanya 230 miliar rupiah. Saya sudah beberapa kali membicarakan dengan saudara, siapa nama itu? Gubron ya? Yang pendapatan daerah itu ya? Nah, kalau dia bisa menghasilkan 600 miliar PAD sampai 2030, kamu jabatan kamu 5 tahun nggak diganti-ganti. Nah, merenunglah sampai sekarang, kalau nggak sanggup ya kita ganti. Katanya lagi diumumkan, ada pesan ke saya. Jadi kalau dia sukses 600 miliar, 5 tahun dia memimpin Despenda itu ya. Jadi dari 232, 230 jadi 600 miliar. Jadi bisa kalau 600 miliar nanti. Lanjut. Dalam rangka kita menyerap dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat agar perencanaan pembangunan ini diisi dan dikontribusi oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena perencanaan pembangunan itu adalah awal dari seluruh kebijakan yang akan memperlihatkan performance pembangunan yang merefleksikan harapan dan cita-cita masyarakat Kabupaten Lahat. Karena itu Bapeda mestinya otak dari maju mundurnya Kabupaten Lahat. Jadi karena dia sarang orang berotak, maka Bapeda mesti lebih berfungsi sebagai teknokrat. Teknokrat itu yang saya maksud adalah para ahli teknokratik, para ahli ilmuwan dan para ahli lainnya yang mereka mengerti bagaimana merancang satu pembangunan untuk tujuan masyarakat Kabupaten Lahat. Sama fungsinya dengan Bappenas. Bappenas itu pusat orang-orang pintar di seluruh Indonesia itu kumpul di sana untuk merancang pembangunan agar seluruh anggaran yang digunakan oleh pemerintah betul-betul dimanfaatkan, setiap satu rupiah ada hasilnya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Saya bilang sama Ferry tadi malam, kemarin saya bilang saya ingin tahu berapa orang sebetulnya yang mengotai Bapeda di Lahat ini. Cuma 2-3 orang. Kalian mesti punya 15-16 orang teman diskusi. Karena otaknya Lahat di tangan kalian. Kalau nggak punya otak ya nggak bakal jalan pembangunan kita. Karena itu Bapeda yang kadang-kadang merekrut orang yang banyak yang menguasai ilmu teknokratik. Ya, kalau birokrasi kita tahu lah mesinnya gitu-gitu aja. Jadi seluruh transformasi itu dari tangan Bapeda sebetulnya. Ya, kalau birokrasi ya kalau nggak dipecut nggak bergerak dia. Jadi kalau Bapedanya mati, stagnan, maka kita akan tidak mengharapkan satu perencanaan yang menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Namun lanjut. Betul ada keterlibatan masyarakat, ya, diawasi yang sungguh-sungguhnya. Karena kita harus berubah, ya. Tidak boleh lagi kita mengingat masa lalu yang menyebabkan masyarakat tidak tersentuh oleh pembangunan. Karena itu maju mundurnya rakyat Kabupaten Lahat ini harus ada kehadiran secara efektif 100% pemerintahan daerah Kabupaten Lahat. Khususnya perhatian Bupati dan Wakil Bupati dan seluruh aparatur OPD Kabupaten Lahat. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, kita tidak bisa seluruhnya menggunakan keuangan untuk kepentingan masyarakat banyak, karena keuangan hasil asli daerah kita itu belum mencukupi untuk kebebasan kita mengarahkan pembangunan yang efektif seperti yang kita rencanakan, fokus pada pembangunan swadaya
pangan, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat, yaitu swasembada energi maupun pembangunan manusia pembangunan manusia yang unggul. Nah, oleh sebab itu, karena keterbatasan keuangan kita di sudut penghasilan PAD ini, maka saya mengharapkan ke depan ini Dinas Pendapatan Daerah itu betul-betul mulai menyisir pendapatan asli daerah itu lebih hati-hati, lebih efektif, agar kita tidak tergantung dengan transfer pusat. Karena seluruh struktur APBD kita itu besar sekali tergantung dengan struktur pusat. PAD kita hanya 230 miliar rupiah. Saya sudah beberapa kali membicarakan dengan saudara, siapa nama itu? Gubron ya? Yang pendapatan daerah itu ya? Nah, kalau dia bisa menghasilkan 600 miliar PAD sampai 2030, kamu jabatan kamu 5 tahun nggak diganti-ganti. Nah, merenunglah sampai sekarang, kalau nggak sanggup ya kita ganti. Katanya lagi diumumkan, ada pesan ke saya. Jadi kalau dia sukses 600 miliar, 5 tahun dia memimpin Despenda itu, ya. Jadi dari 230 jadi 600 miliar. Jadi bisa kalau 600 miliar nanti semua insentif bebas kita menentukan. Untuk DPR, untuk OPD, untuk Ibu Persib, mungkin Ibu Pertiwi, bebas kita Bu, ada duit kita sendiri Bu. Tapi kalau kita masih tergantung pemerintah pusat, kita akan ditegur, dipanggil inspektorat penggunaan uang sewenang-wenang, kira-kira gitulah. Bapak-bapak, Ibu sekalian, karena itu Lanjut. Bapak Ibu sekalian, karena itu dokumen Musrembang ini adalah dokumen yang bisa menjadi pegangan kita semua, khususnya para OPD sebagai pemegang pengguna anggaran di masing-masing OPD. Setiap OPD mesti bertanggung jawab dengan Rp1 pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Kita tidak boleh lagi penganggaran itu seperti business as usual, seperti biasanya. Kita mesti rubah mindset kita. Proyek itu berhenti menurut saya. Banyak lagi kalau saya baca struktur anggaran itu, Masya Allah, 60% gak efisien. Sekarang saatnya kita mengefisienkan anggaran kita. Saya tidak melihat itu korupsi, tapi tidak efisien. Ya. Kalau kita efisienkan pelan-pelan, insya Allah 1T bisa kita hemat, kita realokasi untuk bidang-bidang tertentu yang bisa mentransformasi keberadaan masyarakat daerah, termasuk pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. Karena itu inti perintah dari Bapak Presiden kita. Perintah Bapak Presiden itu, dia tidak ingin lagi dimanapun berada ada orang yang monopoli bisnis. Tidak boleh ada lagi aparatur pemerintah tidak serius mengurus rakyat. Jadi kita, karena dia Presiden Republik Indonesia, kita harus ikuti perintah Presiden. Dan itu saya pikir memang saatnya. Saya kagumlah dengan beliau itu. Saya nggak mau lagi, kata Pak Presiden, melihat orang 50 yang berkuasa ini di Indonesia ini. Semua kita akan ambil, yang nggak ada punya hagio itu kita ambil untuk negara. Cocok, saya bilang Bapak Presiden. Lanjut. Jadi kalau ada hagio macet itu, Bapak Polisi Badande laporkan ke Jakarta, diambil alih untuk BUMN. Kata Pak Prabowo, dari 18 juta hektar sawit itu hanya 6 juta bayar pajak. Bayangkanlah ibu-ibu, rusaknya negara kita ini. 6 juta bayar pajak dalam 2 dekade terakhir, 60 tahun terakhir, sejak tahun 80 dibangun, sejak tahun 75 seluruh perkebunan dibangun, dari karet, sawit dan seterusnya.
Jadi berapa ribu triliun kita rugi ya yang tidak dinikmati oleh rakyat, hanya penonton di sawit, di kebun sawit tadi. Nah ini untuk perhatian kita, seluruh konteks sawit itu harus kita perhatikan betul. Kalau untuk rakyat kita kembalikan ke rakyat, tidak boleh mereka merampas sewenang-wenang ya. Pelajari dulu status tanahnya, kemudian kalau bisa kita kembali ke rakyat, harus kembalikan rakyat. Nah ini peranan DPRD ya. DPRD mesti aktif memantau konflik ya perkebunan ini untuk kepentingan rakyat kita. Saya pikir ada terlalu puas juga perkebunan ini menikmati hasil itu, tapi dia tidak mau berbagi dengan rakyat di Kabupaten Lahat. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, karena ini menjadi dokumen, maka dia menjadi pedoman kita semua. Seluruh kita mempedomani musrembang ini adalah langkah kita untuk melihat ke depan, untuk melakukan perubahan. Satu, karena arah pembangunan pusat itu adalah salah satunya untuk swasembada pangan, saya akan tekankan sekali lagi, karena potensi sawah kita ini ada sekitar 22.000 hektar, maka realokasi EU irigasi pengairan itu harus arah ke sana. Satu, kedua, itu untuk soal pandangan. Karena ikan ternak itu bagian dari swasembada pangan, maka arah keuangan kita ke arah perikanan, perkebunan, dan peternakan. Jadi ini perlu diperhatikan betul. Ini strategi ini, ya. Tidak boleh strategi kita ke sana, uangnya ke kiri. Banyak contoh, kita cuma ngomong-ngomong aja. Nah, jadi kita mengerti betul mindset kita, strategi kita. Kalau kebijakan kita untuk swasembada pangan, maka harus arahnya semua ke pertanian dan perkebunan. Gak boleh lagi tadi nanti muncul di Menpora muncul uangnya 100 miliar, gak boleh itu, melenceng. Nah itulah gunanya Bapeda, merancang betul pandangan kita, pikiran kita, terutama pikiran kami dengan wakil bupati, ya, untuk dituangkan di dalam bentuk kebijakan pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan konsep kami menata kota membangun desa. Itu satu, ya, untuk pertanian dan perkebunan. Kenapa itu yang mesti kita lakukan? Bukan karena ini kebijakan presiden, tapi memang kita merubah arah kebijakan itu karena populasi penduduk Lahat ini ada 70% di desa. Di sini pusat kemiskinan, di sini pusat pengangguran, di sini pusat semua keterbelakangan. Pendidikan kurang, kesehatan kurang, ekonomi kurang, seluruh buta huruf banyak sekali. Maka kita harus memulai perbaikan dari desa. Hanya ini tugas mulia kita adalah mengangkat harkat derajat orang desa sehingga mereka bisa setara dengan pembangunan di kota. Jadi kalau kita tidak berhasil dalam 5 tahun sekali ini, rasanya saya dengan Widya nggak perlu lagi berlanjut untuk calon periode kedua. Betul Ibu Widya ya? Lanjut.